Di sini ada dua macam penahan gear. Yang satu lebar dilengkapi dengan 4 lubang baut berbahan aluminium dengan bearing ukuran 6003 RS. Pada bagian dalamnya sama juga, dengan motif dengan ukuran yang sama, dengan lubang coakan yang sama, dengan bearing ukuran yang sama. Dan yang ini lebar dilengkapi dengan 4 lubang baut untuk baut gearnya, dan yang ini tidak. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang spare part yang ini, yang penahan gear yang enggak lebar sih dari yang tadi, ukuran bearing dengan ukuran yang sama, cuma ini bahannya full besi. Untuk kalian pengguna motor Honda GL series, mulai dari CB100, GL Pro, GL Max, Mega Pro lama, Mega Pro Hiu, Tiger Evo, Tiger 2000, Tiger Lawas, pasti tidak asing dengan namanya gear oblak. Gear oblak sendiri itu terbagi dua macam. Gear oblak karena bos gear, yang kedua gear oblak karena kancingan gearnya. Membedakannya gimana? Kalau untuk oblak, gearnya oblak itu karena bos gear. Misal ini gear ya, gear ini oblak karena bos gear, dia oblaknya ke samping kanan, maju mundur. Ini oblak dikarenakan bos gearnya aus dan minta ganti. Sedangkan gear oblak karena kancingan gearnya yang mulai aus, ini misal gear, dia oblaknya ke kanan kiri goyang karena kancingannya kan di sebelah sini, dia mulai aus, jadi dia mulai ada celah untuk goyang ke kanan ke kiri. Nah, tujuan dari penahan gear ini dia mensempurnakan fungsi dari kancingan gear orinya, yaitu berupa ring tipis itu dia. Jadi untuk part ini dia lebih sempurna daripada part sebelumnya karena menawarkan fitur keselamatan yang lebih maksimal dibanding fungsi part ring yang di motor itu, yang bawaan aslinya. Kenapa ini bisa lebih bagus daripada orinya? Karena ini bahannya full besi, lebih tebal dibandingkan dengan ring yang menahan gear. Apalagi Tiger, Honda Tiger kan gearnya yang gede, cuma ditahan pakai ring yang sekecil itu. Ring sekecil itu apabila terjadi kausan pada alur spinya tanpa pengecekan berkala, tanpa diperhatikan, si spi itu dia akan keluar jalur karena alurnya aus, semakin tipis, akhirnya dia lepas. Gearnya pun dia akan lepas. Apesnya si gear ini dia akan mengantem arm, transit rantainya copot dan bisa melilit. Bahayanya pada saat motor ini dibuat lari pada kecepatan di atas 80 pada posisi menyalip kendaraan atau posisi kencang, ini bahaya sekali dan bisa berakibat fatal. Karena biasanya untuk spi yang lepas seperti itu dia tidak ada indikasi, tahu-tahu dia lepas jebret, rantai ngantem arem, ngelilit dan kunci. Kalau rantai dia udah ngelilit ke arem, otomatis kemungkinan besar ban akan terkunci. Efeknya apa? Dia akan ngesot ya. Ini sangat berbahaya sekali tentunya. Nah, maka dari itu ini dibuat dengan namanya penahan gear custom.
Bahannya full besi, dilengkapi dengan bearing 603 RS. Pemasangannya pun mudah, PNP, tidak perlu ada perubahan apapun. Cukup memasang ini dengan urutan memasang gear, spinya ring itu yang orinya nggak usah dipasang. Kemudian bos-bosannya besi itu yang kayak ring tebel itu juga nggak dipasang karena udah digantikan penahan gear ini sendiri. Sesuai urutan tadi, gear motor dipasang, kemudian ring ini berfungsi menghubungkan tumpuan bearing yang ada di penahan gear ini, tumpuan yang di tengah pasang di sini, menghubungkan tumpuan ke bearing yang ada di tromol, dalam tromol. Jadi dia dimaksudkan agar tumpuannya menyatu. Di sini kan ntar dia kemasukan lubang dimasukin baut as ya. Otomatis ntar dia kalau udah naik dikencengin, otomatis dia tekanan karena efek pengencangan baut dia ketekan ke arah sini. Nanti bearingnya itu dia akan ketekan ke dalam. Nah, supaya ini ring ini fungsinya tadi, tumpuan ini diteruskan ke bearing yang ada di tromol. Jadi dia tumpuannya menyatu. Dan jangan lupa saat pemasangan ini diusahakan presisi. Ini nempel, saling bertumpuan. Ini juga nempel di gear, bibir gear ininya. Dan di luar setelah memasang ring penahan gear, yang terakhir ring yang besar, baru naik pasang ke arm, masuk lubang as. Kenapa penahan gear ini lebih safety, lebih aman daripada ring bawaan motornya? Karena part ini terbuat dari bahan besi, full besi tebal. Jadi mulai kerusakan dibandingkan dengan ring bawaan yang dia keluar jalur itu tadi. Ini sangat aman ini. Jadi gear yang kemungkinan kerusakannya ini adalah di bearing. Bearing ini rusak pun dia masih sanggup menahan gear agar tidak keluar jalur. Apalagi dia mengantem arm dan rantai sampai terlepas. Ini lebih aman, lebih safety ini. Sesuai yang saya bilang tadi, ring ini, apabila ring ini dia pemasangannya ngambang dan tidak tertumpu pada bearing yang ada di dalam tromol, misal dia ngambang nggak nyambung tumpuannya, ini yang sering rusak, sering kena itu bearingnya ini. Karena bearing apapun kalau dia tumpuannya nggak maksimal, nggak sempurna antara yang kanan dan kiri, ada yang ngambang, dia bebannya ada tekanan di sini, tekanan ke sini beban. Jadi yang sini nggak ada tumpuan, di sini kan dalamnya pelor, pelornya dia yang kalah ya, karena dia nahan beban dari samping. Harusnya pelor itu nahan beban dari samping sini, bukan dari sini. Untuk spek spare part ini, penahan gear dengan mulai dari tebal, bearing udah saya jelaskan di awal video. Dia menggunakan ukuran bearing 6003 RS. Jadi kemungkinan besar kerusakan yang terjadi pada part ini adalah bearingnya saja. Untuk penggantian bearing dengan kode ini yang tadi saya sebutkan, kalau bearing ini rusak dan jebol, cukup dibelikan bearing sesuai dengan ukurannya ini 6003 RS. Bearing yang rusak dikeluarkan, terus diganti bearing yang baru, terus dipasang lagi. Ini bahan full besi dengan ketebalan part 19 mm, 19 lebih dikit, dengan diameter
67,5 mm. Kenapa saya bilang part ini lebih safety? Karena ini dia berbahan besi tebal ya. Jadi pada saat dia mengalami kerusakan, dia ada indikasi khusus nih, misal dari suara bearingnya udah kretek-kretek atau gearnya udah goyang. Nah, ini menandakan perlu perhatian khusus, bearingnya mesti diganti. Spide-pide-nya dia tetap masih bisa digunakan, cuma nggak sampai seapes ring bawaan motornya itu yang spare-ring. Kalau yang ring spy bawaan ori itu dia loncat, gearnya langsung lepas begitu kan, bahaya, soalnya saya pernah ngalamin. Kalau ini kan ada indikasi motor ada suara berisik di area sini, kita udah jadi tahu nih, oh ini apa yang bunyi, oh ini bearingnya udah rusak, minta ganti. Kita bisa melakukan perbaikan secepatnya, penggantian bearing, dan bisa dipakai lagi. Kalau yang ring spy itu tidak ada indikasi khusus dia kayaknya, kecuali kita melakukan pengecekan berkala pada area gear nih, misal oblak nih, kita teliti ini dari bos gearnya apa dari ringnya. Kalau kita nggak teliti, ringnya masih kencang, sebenarnya dia udah aus, bentar lagi jebol kan, kita juga nggak tahu kalau nggak teliti banget. Misal dalam perjalanan dia akan muter terus, ngesek terus. Apabila ring spy-nya itu udah tipis banget begitu dia, karena kaosan itu tadi, dia secara tiba-tiba dia akan loncat. Kalau si ring spy-nya itu lepas, jebret, gearnya itu goyang, oleng, dia nggak ada yang nahan untuk di posisi yang seharusnya. Si gear itu akan mental oleng kan, di sini ada bot-botnya itu, dia ngantem arem, rantai lepas dan melilit tadi. Oke, untuk sementara part ini yang saya ulas, saya hanya mengulas spare partnya saja, tidak ada pemasangan karena kendala alat dan bahan ya. Bahan untuk pemasangan ini nggak ada, motornya, tromolnya juga nggak ada. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan mengulas tentang penahan gear lebar ini. Fungsinya sama, cuma dia ada 4 lubang baut, jadi dia ikutan dikunci sama baut yang ada di gear. Cuma ini dia bahannya aluminium tebal. Oke, sekian video ini saya sampaikan. Terima kasih.